Halo, gua Aim. Di video kali ini gue bakal ngebahas manga Awasi chapter terbaru 322. Tentu ini cuma konten saringan aja karena fokus utama gue bahas Sukamoto, ditambah lagi Bang Yogi belum bahas manga Awasi chapter yang paling baru ini. Nggak tahu mungkin beliau lagi sibuk atau apa karena udah 2 minggu beliau belum upload video terbaru. Jadi gue memutuskan untuk membahasnya. Dan kalau kalian belum lihat chapter 321, kalian bisa lihat di channelnya Bang Yogi. Nanti gue kasih linknya di kolom komentar. Di chapter 321 kita tahu pelatih barunya tim Fukuda memutuskan buat mencoba memasang Fukuda di pertandingan selanjutnya. Lalu seperti apa debut pertama pelatih Fukuda di Spanyol? Langsung aja kita bahas. Sepertinya tim Fukuda yaitu Sabadell bermain sebagai tuan rumah di pertandingan kali ini. Terlihat stadion dipenuhi oleh para penggemar mereka dan terlihat juga Hana yang menemani Fukuda sebelum masuk ke dalam lapangan. Hana yang memandangi kakaknya merasa terpesona akan fokusnya Fukuda dengan kemegahan dan keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi tiba-tiba Hana dipanggil oleh seorang anak dan Fukuda mengatakan jika anak itu bernama Arya dan dia adalah anak Garuja, rekan satu timnya di Sabadell. Arya pun berbicara dengan bahasa Spanyol yang Hana sendiri nggak paham. Ia juga seperti mengenalkan Hana kepada anak-anak lainnya, tapi Hana yang nggak ngerti bahasa Spanyol dan terlihat cuma bisa bilang gracias aja, yang berarti terima kasih. Nah, rekan Fukuda di Sabadell kemudian menghampiri Fukuda dan menebak apakah Hana itu adalah anak perempuannya. Fukuda pun cuma terdiam dan dia berkata lagi, bukankah itu benar Fukuda datang ke pertandingan dengan membawa seluruh keluarganya? Itu berarti Fukuda sudah menikah. Ya, sepertinya orang itu berbicara dengan bahasa Spanyol karena pelatih Fukuda cuma diam dan seperti bingung. Orang yang bertanya pun sedikit kecewa kepada Fukuda, pasalnya saat latihan Fukuda bisa memberikan arahan dalam bahasa Spanyol, tapi faktanya Fukuda sama sekali gak paham dengan apa yang dikatakan rekan satu timnya itu. Orang itu pun pergi meninggalkan Fukuda dan berkata, gimana bisa kita bermain bola dengan orang yang gak bisa bahasa Spanyol, dan berharap untuk Fukuda tidak membuat Sabadell bertambah buruk. Hana yang melihat teman setim Fukuda meninggalkannya pun terlihat khawatir dengan kakaknya ini. Hana pun berkata sejak kakaknya datang ke Spanyol dan tiba-tiba aja mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan untuk pertama kalinya. Apakah Fukuda bakalan baik-baik aja? Dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan rekan satu timnya, dan jika kakaknya bermain buruk, apakah ia bakalan dibenci oleh supporter Sabadell? Ya, Hana di sini terlihat sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada kakaknya ini. Namun, saat Hana melihat kakaknya dari belakang, ia seperti sadar dan percaya kalau kakaknya adalah Fukuda Tatsuya, pemain terbaik di dunia, dan Hana percaya kalau kakaknya bakalan bisa melewati pertandingan ini dengan baik. Namun Hana di sini berhenti bercerita sejenak. Ashito yang penasaran pun bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Tapi Hana berkata kalau dia sedang menyiapkan bagian terbaiknya. Ashito pun paham dan berkata jika pelatih Fukuda sempat mengalami masa-masa sulit sebelum pertandingan debutnya di Spanyol, dan kendala bahasa ternyata menjadi masalah yang cukup besar. Hana pun berkata lagi saat pelatih Chicho terpilih sebagai pelatih baru Sabadell, keberuntungan kakaknya akan segera mengering, dan Fukuda yang diberi kepercayaan menjadi starting line up di pertandingan itu menganggap kalau itu adalah satu-satunya kesempatan untuk dirinya bisa membuktikan kemampuannya. Ashito pun menduga kalau pelatih Fukuda sejak awal pertandingan langsung menunjukkan kemampuannya. Tapi Hana berkata tidak semudah itu. Ashito pun cuma bisa terdiam dan seperti bingung, dan Hana bertanya apakah Ashito tahu pemain yang bernama Shiba Sakigaku. Shiba Sakigaku adalah pemain Jepang yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang Real Madrid saat Piala Dunia antar klub di bulan Desember tahun 2016. Sebulan kemudian ia pindah ke Eropa, tepatnya ke Liga Spanyol. Nah, saat aku cari di Google, ternyata Shiba Sakigaku adalah pemain Kashima Antlers, dan pada musim dingin 2017 dia pindah ke divisi Segunda, tepatnya di tim Tenerife. Hanya bertahan setengah musim, ia lalu pindah lagi ke Getafe dan bermain di Liga Utama Spanyol. Nah, Hana berkata bahwa pertandingan Fukuda di hari itu sama halnya saat Shiba Sakigaku pindah ke Spanyol. Ashito pun gak
nggak paham apa hubungannya pertandingan debut pelatih Fukuda dengan Shiba Sakigaku ini. Dan Hana menjawab kalau dalam satu pertandingan nasib seseorang benar-benar bisa diputar balik. Hana kemudian melanjutkan cerita tentang pertandingan debut pelatih Fukuda di Spanyol. Saat itu, bola benar-benar nggak pernah dioperkan kepada Fukuda. Bahkan saat Fukuda bebas, temannya malah lebih memilih mengoper ke orang lain. Tentu aja ini membuat pelatih Fukuda terlihat kesal, apalagi saat itu pertandingan udah berjalan 30 menit dan Sabadell kalah 0-1. Ibunya Fukuda pun sadar para pemain Sabadell seperti menghindar untuk mengoper kepada Fukuda dan seperti hanya bermain dengan 10 orang aja. Para pemain Sabadell berpikir walaupun tim jatuh di posisi paling bawah, dia tidak akan berniat untuk mengoper bola kepada orang Asia yang tidak ia kenal. Mungkin pelatih telah memilih Fukuda untuk bermain di pertandingan ini, tapi mereka menganggap jika mengoper ke Fukuda akan membahayakan mata pencaharian mereka. Ethan pun berkata mungkin Fukuda berhasil terpilih di pertandingan ini secara kebetulan, tapi sama sekali nggak ada yang berubah. Tidak tahu bahasanya dan hanya bertahan dengan tekniknya saja, Fukuda datang ke Spanyol dengan pemikiran seperti itu. Tidak mungkin pemain seperti Fukuda bisa sukses. Para pendukung Sabadell pun mulai terlihat nggak sabaran, bahkan berkata kalau Fukuda itu pencuri gaji yang nggak bisa menyentuh bola. Kita tidak punya ruang buat pria Asia yang tidak berguna, bahkan mereka meminta buat Fukuda diganti dan kembali ke negara asalnya aja. Memang cukup sadis perkataan para pendukung Sabadell di sini. Ibunya Fukuda dan Hana kecil pun di sini terlihat ketakutan. Tapi saat Fukuda mendapatkan bola yang entah datang dari mana, ia langsung maju, bahkan berkata ke pemain yang bernama Gonzales buat lari diagonal dalam bahasa Spanyol. Nggak hanya itu, dia bahkan berkata kepada orang yang sering mengejeknya untuk lari menerobos ke depan. Fukuda pun kemudian memberikan operan terobosan ke depan, bahkan bisa menembus pertahanan lawan. Tentu hal ini membuat pendukung Sabadell terkejut dengan aksi Fukuda yang epik, apalagi itu pertama kalinya Sabadell memperoleh peluang untuk mencetak gol. Ethan juga di sini nggak percaya Fukuda sekarang bisa berbahasa Spanyol. Fukuda pun kemudian berkata jika ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih tim. Di sini juga dijelasin jika Fukuda bisa berbicara bahasa Spanyol, tapi sebenarnya dia nggak paham mekanismenya tuh gimana. Dan chapter 322 udah selesai di sini aja. Jadi, bye-bye.